Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Devi Irawan. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas dan sharing soal bagaimana sih cara membedakan wanita yang masih perawan dan wanita yang udah nggak perawan lagi. Nah, sebelum kita mulai videonya, aku mau ngucapin banyak terima kasih dulu buat semua teman-teman yang udah mendukung channel YouTube aku, yang udah selalu setia nonton video-video dari aku. Dan aku mau ngucapin banyak terima kasih juga buat semua teman-teman yang udah subscribe channel YouTube aku, dan buat semua teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe dulu channel YouTube aku dan juga follow Instagram aku supaya aku lebih semangat lagi buat videonya. Oke. Nah, langsung aja pada kesempatan kali ini aku mau sharing dan juga kita bahas sama-sama gimana sih cara membedakan wanita yang masih perawan dan wanita yang udah nggak perawan. Nah, banyak banget sebenarnya mitos-mitos dalam sehari-hari gitu ya, dalam kehidupan kita tuh katanya wanita yang udah nggak perawan itu salah satunya bisa dilihat dari gestur tubuh atau bentuk fisik dari seorang wanita gitu. Nah, kalau menurut aku itu tuh mitos yang salah banget gitu ya. Kita tuh nggak bisa melihat seseorang tuh masih perawan atau enggak tuh dari bentuk tubuhnya gitu, dari luar fisiknya tuh sebenarnya nggak bisa. Nah, udah aku pastikan tuh sebagian besar, bahkan bisa dibilang semuanya, tapi aku juga nggak tahu juga sih, maksudnya sebagian besar itu tuh salah gitu. Biasanya tuh ada yang bilang kalau wanita yang udah nggak perawan, ciri-cirinya tuh salah satunya bisa dilihat dari bokongnya gitu. Katanya bokongnya kalau melorot gitu, mohon maaf nggak tahu definisi melorot tuh kayak gimana, tapi katanya ada yang pernah bilang kayak gitu, itu katanya udah nggak perawan. Terus ada juga yang bilang kalau dari cara berjalannya bisa dilihat kalau jalannya tuh mekeh-mekeh gitu. Mekeh-mekeh tuh kayak gimana, pokoknya jalannya mekeh-mekeh gitu, katanya juga udah nggak perawan. Terus ada yang bilang lagi dilihat dari bentuk payudaranya, kalau payudaranya udah melorot gitu juga udah nggak perawan. Terus bisa dibilang bisa dilihat dari apalagi gitu, banyak ya. Nah, itu sebenarnya itu salah gitu, karena bentuk fisik itu nggak bisa untuk membuktikan dia masih perawan atau enggak. Kadang emang ada dari sananya gitu, kalau emang dia jalannya mekeh-mekeh, terus emang bentuk bokongnya dia aslinya emang melorot, jadi kita nggak bisa fokus dari bentuk fisik seseorang gitu. Karena apa? Karena emang nggak bisa dilihat, karena fisik seseorang itu nggak bisa mencerminkan dia masih perawan atau enggak. Emang ada orang yang jalannya mekeh-mekeh terus itu nggak perawan gitu kan, nggak bisa gitu ya. Nah, sebenarnya definisi perawan tuh apa sih gitu. Kadang orang itu bisa melihat perawan atau enggak itu dia itu udah pernah melakukan hubungan badan atau belum. Terus bisa juga perawan karena selaput darah atau himennya itu masih utuh gitu kan. Katanya kalau masih perawan waktu malam pertama melakukan hubungan badan pertama kali itu keluar darahnya karena selaput darah atau himen itu pecah gitu. Nah, karena kebanyakan emang kayak gitu. Tapi ada juga nih yang misalkan melakukan hubungan badan tapi nggak keluar darahnya. Nah, apa itu disebut udah nggak perawan gitu. Nah, mari kita bahas. Jadi begini, misalkan seseorang yang disebut perawan atau enggak itu kan udah pernah melakukan hubungan badan atau belum gitu kan. Nah, gimana cara kita bisa melihat dan mengetahui? Kita nggak bisa berpatokan kalau seseorang yang masih perawan itu selaput darahnya masih utuh. Kalau melakukan hubungan suami istri pertama kali harus keluar darah. Nah, kita nggak bisa berpatokan di situ. Karena apa? Karena selaput darah tiap wanita itu beda-beda. Ada yang elastis, ada juga yang enggak. Maksudnya elastis apa? Jadi ketika dia melakukan hubungan badan, itu selaput darahnya bisa kembali ke keadaan seperti semula lagi. Itu dinamakan selaput darahnya elastis. Nah, terus ada juga nih yang melakukan hubungan badan, habis itu nggak keluar darahnya. Nah, itu karena apa? Karena selaput darahnya itu terlalu tipis. Jadi walaupun dia melakukan hubungan badan itu tidak bisa mengeluarkan darah gitu. Nah, selaput darah itu juga bisa rusak karena kalau misalkan kita terjadi kecelakaan gitu, kita jatuh dari sepeda atau motor, habis itu kita pokoknya terjadi kecelakaan duduk
salah duduk terus terkena benda tajam atau gimana pun itu bisa robek gitu. Jadi kita nggak bisa berpatokan melihat keperawanan itu dari utuhnya selaput darah gitu. Nah, bisa lihat selaput darah itu biasanya kita melakukan visum gitu. Jadi hanya dokter yang bisa melihat gitu. Jadi kalau misalkan mau lihat dia selaput darahnya masih utuh enggak, itu ya dengan cara pemeriksaan medis gitu. Harus divisum, harus dilakukan pemeriksaan, jadi bisa terlihat. Nah, kalau misalkan perawan atau enggak dilihat dari dia udah pernah melakukan hubungan badan atau belum, itu cara satu-satunya ya kita tanya langsung gitu. Jadi buat teman-teman yang mau menikah gitu, kalau misalkan dia ragu nih pasangan kita masih perawan atau enggak, ya baiknya ditanyakan kamu udah pernah melakukan hubungan badan atau belum. Nah, itu nanti bisa ketahuan gitu dari cara dia menjawab, gestur tubuhnya. Kalau dia berbohong kan pasti juga bakal ketahuan gitu. Jadi kita nggak bisa melihat seseorang perawan atau enggak itu hanya dari selaput darah gitu. Emang bener sebagian besar ya itu seorang wanita itu kalau masih perawan ketika melakukan hubungan badan pasti mengeluarkan darah karena selaput darahnya itu tadi pecah gitu. Tapi kebanyakan juga ada yang selaput darahnya tipis, nggak bisa mengeluarkan darah pada saat melakukan hubungan badan pertama kali. Terus ada yang selaput darahnya elastis itu tadi. Jadi kita nggak bisa berpatokan sama itu tadi. Kalau misalkan buat teman-teman itu tadi yang mau menikah, jadi ditanyakan aja kamu udah pernah melakukan hubungan badan atau belum gitu. Jadi kita bisa lihat dari gestur dia ngomong, gerakan tubuhnya gitu, kita bisa tahu gitu. Nah, itu tadi ya penjelasan aku. Jadi buat teman-teman semua, perawan atau enggak itu tergantung kita menilainya gitu. Jadi kita nggak bisa menilai seseorang masih perawan atau enggak itu dari ciri-ciri fisiknya dia, karena ciri-ciri fisik itu nggak bisa emang buat patokan dia masih perawan atau enggak, karena dari bentuk tubuh seseorang itu kan beda-beda, cara jalan juga beda-beda kayak gitu ya. Jadi bisa dilihat selaput darah masih utuh atau enggak ya dengan cara pemeriksaan itu tadi. Tapi juga nggak bisa berpatokan kalau perawan harus malam pertamanya mengeluarkan darah, karena selaput darah itu tadi beda-beda tiap orang gitu. Nah, mungkin penjelasan aku kali ini cukup sekian ya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti buat semua teman-teman. Kalau misalkan ada kurang-kurang kata, aku minta maaf. Nah, buat semua teman-teman mungkin yang ada yang mau bertanya atau sharing apapun itu, jangan lupa buat komentar di kolom komentar YouTube aku, dan jangan lupa buat like, comment, share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat video YouTube aku, dan sampai ketemu di video aku berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.